Pak Mengku Damri ya. Saat ini kita mau diajak kemana Bapak? Oke. Ini kita mau sowan ke petilasan Ki Joyo Sentono, atau panggilan akrabnya di sini disebut Mbah Demang. Siapa beliaunya itu Pak? Mbah Demang kan artinya penguasa. Kalau zaman sekarang kan semacam camat lah istilahnya. Tapi sebenarnya beliau adalah seorang senopati. Mungkin kalau sekarang pampres. Jadi senopati yang punya pasukan untuk mengamankan pertapaan Dewi Kili Suci. Jadi sang Dewi Kili Suci itu pertapanya di Gunung Wilis, tepatnya di hutan Dadapan namanya, ada petilasannya di sana. Nah, beliaunya sang Mbah Demang ini, Mbah Joyo Sentono namanya, memang ditempatkan di sini untuk strategi untuk pengamanan. Jadi pasukannya disebar karena pasukan intelijen, yang jelas pasukan ini nyamar semua. Makanya di sini tidak terdaftar sejarah di sini karena memang sejarah rahasia untuk mengamankan Dewi Kili Suci biar pertapaannya aman. Jadi kita bisa langsung ke lokasinya Pak ya? Oke, bisa. Jadi di sini lokasi tempat perumahan beliaunya dulu. Monggo Pak. Oke. Cuma sekarang di sebelah kanan itu dijadikan makam, Pak. Di sebelah kanan dari rumah atau petilasan ya di Demang tadi ya? Ini petilasan perumahan beliaunya. Di sekitar sini dulu rumah-rumah kuno, makanya ditemukan banyak bata-bata besar semacam bata candi. Terus ditemukan juga pada saat gali-gali kuburan di sini, pada saat mau ada pemakaman itu juga ditemukan berbagai alat rumah tangga, termasuk alat tumbuk, termasuk lumpang untuk numbuk tepung, untuk numbuk jamu ya. Jadi istilahnya gandik itu ada, tapi semua ditanam lagi. Nah, ini tempat petilasannya, ini bata-bata. Kita ngobrol dulu Pak Mengku ya. Kita ngobrol dulu di sini ya. Tadi kan jenengan sempat menyinggung tentang pernah ditemukan ya peninggalan kuno gitu ya. Ketika ada proses pemakaman jenazah yang ada di berdekatan dengan lokasi ini ya Pak ya. Dari temuan yang pernah digali atau ditemukan itu sekarang dikemanakan? Dikembalikan di tempat ditemukan awal. Jadi masyarakat di sini itu intinya takut salah, daripada salah keputusan, salah tindakan, lebih baik dikembalikan ke tempat awal. Itu termasuk rinciannya temuan itu apa saja Pak Mengku? Semacam ini tempat untuk numbuk padi, numbuk beras niku. Jadi lumpang, gandik, tempat untuk penggilingan jamu. Yang digiling batu bunder gilingan itu kan beda dengan tumbuhan ya. Kalau memang temuannya seperti itu, berarti di area sekitar sini mungkin dulu bekas perkampungan ya, perkampungan kuno ya, kerajaan gitu ya. Pak Mengku, untuk alamat dari lokasinya, tepatnya di mana? Ini tepatnya dusunnya Magersari, Magersari karena tempatnya pinggiran hutan. Tapi ikut kasunnya itu Kasun Semanding, Desa Bajulan. Nganjuk ya Pak ya? Ya, Kabupaten Nganjuk, kecamatannya Loceret. Jadi tepat di lereng Gunung Wilis. Ya, di lereng Gunung Wilis. Di mana Gunung Wilis itu banyak sekali situs-situs ya kuno di atasnya sana ya. Dan salah satu dari tempat yang kita datangi ini termasuk tempat bersejarah yang dinamakan apa Pak Mengku? Ya, di sini tempat ini tadi namanya perkampungan. Jadi tempat tinggalnya sang senopati yang disebut Mbah Demang itu tadi, yang mengamankan Dewi Kili Suci untuk pertapaan. Ya, pertapaannya di Gunung Wilis, pengamanannya kan di wilayah pinggiran Gunung Wilis. Di sini kan termasuk pinggirannya untuk mengamankan beliau supaya aman di wilayah pertapaan, karena beliau adalah simbol daripada kenegaraan, simbol negara, simbol kerajaan yang disebut kahuripan. Makanya peran beliau sebagai putri raja itu sangat luar biasa, karena tidak mau jadi raja atau ratu,
beliau milih mengasingkan diri untuk menjaga ketertiban negara. Yang awal jenengan sampaikan kalau di era sekarang ini mungkin pas pampresnya ya atau pengawal presiden gitu ya. Ya. Pak, monggo kita bisa review ke mana tempat. Ada bukti apa saja di sini untuk memperkuat bahwa memang benar-benar tempat ini peninggalan kuno gitu ya, Pak Mengku ya. Nah ini bata-bata besar. Ini banyak ditemukan bahkan terpendam di dalam tanah sini. Jadi di sekitar tanah sini banyak seperti tadi di sebelah utara tempat parkir tadi itu kan ada gunungan. Nah gunungan itu ternyata juga banyak batu-batu bata kuno. Ini kan semacam batu candi. Jadi sekitar 20 lebarnya, panjangnya sekitar 40 lebih. Awal ditemukan tempat ini apa sudah seperti ini atau ini saya lihat kan ada kotak ya Pak ya, terbuat dari semen ya kalau ya ini batu ringan. Ini baru ini untuk hanya ngasih tanda. Dulunya seperti apa Pak? Ya, dulunya ini alami. Ya cuma batu bata-bata ini berserakan gini. Ya untuk biar pemahaman ke khalayak rame. Ya. Kok bisa tahu bahwa ini memang tempat pertapaan atau petilasan? Itu awal ditemukannya ada tanda apa, batukah atau apa gitu Pak? Nah di sini bukan pertapaan, di sini tempat perumahan. Ya. Nah, perumahan. Cuma yang menempati rumah di sini penjaga pertapaan. Nah untuk penjagaan pertapaan di Gunung Wilis ini, termasuk leluhur saya juga banyak yang menjadi penjaga pertapaan. Jadi turun-temurun cerita atau sejarah bahwa di sini tempat Eyang Demang yang disebut terkenalnya di sini Mbah Demang Pelo. Nah, itu terkenalnya, tapi nama sebenarnya adalah Kijoyo Sentono. Kijoyo Sentono itu nama istilahnya nama gelar di satuannya. Tempat ini berarti sering diziarahi atau didatangi para pelaku ritual atau orang spiritual dan para pecinta sejarah gitu Pak? Oke, sering nih, bahkan saudara-saudara dari Gresik setiap mau odalan itu ke sini ya. Setiap mau odalan pura dari Bangsa Wetan. Karena apa? Karena saudara leluhur saudara yang di Gresik itu yang di Bangsa itu juga punya petilasan. Ternyata yang di sana adik dari Kijoyo Sentono. Oh gitu. Oke, boleh nggak kira-kira ini ya kita angkat? Kita mau izinin dulu biar nggak enak nanti kalau tidak izin ya. Kita angkat dari sisi mistis atau misterinya. Pernah ada kejadian-kejadian aneh atau hal gaibkah yang para pelaku ritual bermalam atau meditasi di sini Pak? Ya macam-macam. Yang namanya pelaku ritual kan tergantung kepada keilmuannya ritualnya. Tapi umumnya di sini mistisnya setiap orang ritual di sini apakah itu baru atau orang lama, kebanyakan setiap datang ke sini pasti ketemu harimau. Harimau apa itu? Harimau Gembong, luring. Ya. Berarti tempat ini dijaga harimau gitu Pak? Yeah. Dan itu kemunculan harimau itu di hari-hari tertentu atau setiap kali ada orang melakukan ritual di sini Pak? Ya terkadang itu berwujud skala. Kadang muncul kelihatan benar gitu loh. Tapi umum yang paling banyak itu orang yang ritual. Yang ritual nanti kelihatan dari alamnis, tapi juga bisa kelihatan nyata. Bisa dikatakan menampakkan diri gitu, ya, menampakkan diri. Harimau kan simbol kekuatan, simbol kekuasaan, simbol kewibawaan. Hanya menampakkan diri atau mengganggu gitu? Oh enggak, kalau ganggu enggak pernah ada gangguan. Jadi hanya menampakkan diri gitu ya? Ya. Sebagai sambutan gitu ya? Ya. Memang disumanggakan ya, dipersilahkan untuk melakukan ritual di sini ya? Ya intinya kan itu memberikan kode. Kalau ada wujud harimau muncul berarti wilayah ini wilayah terjaga. Tidak boleh sembarangan gitu Pak ya. Kode. Ya. Terus ini kan rumah Ki siapa demangnya Pak? Ya Mbah Joyo Sentono. Mbah Joyo Sentono. Mbah Demang Pelo. Kalau boleh tahu nih Pak Mengku, siapa Mbah Joyo Sentono itu? Mbah Joyo Sentono itu punggawa kerajaan Kahuripan. Berasal dari mana terus? Dari Kadiri. Di era ya, era Kahuripan pada saat pertapaan Dewi Pilih Suci beliau ditugaskan menjadi
penjaga atau penanggung jawab keamanan Dewi Kilisuci. Jadi pengawal beliaunya. Makanya bertempat di sini karena menjaga wilayah dari luar. Yang jelas kan pasukannya disebar, ada yang jaga di dalam, ada yang jaga dari luar. Jadi Dewi Kilisuci itu bertapa di atas Gunung Wilis, dan ini pintu gerbang atau pintu masuk menuju ke pertapaannya gitu ya. Dan dijaga oleh sosok beliau yang berada di sini, di rumahnya ini ya. Bahkan tidak jauh kok dari sini, kalau jalan kaki 1 jam. Tempat pertapaannya. Ya, tempat pertapaannya. Jadi di situ juga ada bangunan-bangunan kunonya. Nah, silasannya. Ini seru ini. Kalau kita lihat di beberapa tayangan baik itu YouTube atau media yang lainnya, Dewi Kilisuci itu kan lebih terkenal bertapa di Gua Selo Mangleng yang ada di Kediri. Terus makamnya yang diyakini itu ada di Gunung Pucangan ya, ikut wilayah Jombang. Nah ini mumpung Pak Mengku ini kan sedikit banyak tahu ya. Itu kebenarannya seperti apa ini Pak Mengku ya? Barangkali bisa diluruskan gitu. Ya, kita menghormati pendapat siapapun ya. Yang namanya pengetahuan kan sesuai dari apa yang diketahui. Jadi dalam prinsipnya saya menghormati siapapun, bahkan yang dibilang pertapa di Selo Mangleng atau dimakamkan di Pucangan, saya tidak menyalahkan. Tapi yang saya ketahui bahwa beliau pernah menemui saya. Jadi intinya beliau bertapa di Gunung Wilis, di tepatnya hutannya sekarang dinamakan hutan Depok atau Ndadapan, karena dianggap sebagai pedepokan. Pedepokan itu kan pesanggrahan, tempat mesangrah. Jadi beliau hidup di sana, tapi dijaga dari sini karena ini pintu masuknya di hutan. Nah, secara ini akal sehat, kalau saya yang namanya pertapa tentunya kan mencari tempat yang aman dan yang sepi, karena beliau harus diasingkan untuk menjaga simbol negara. Kalau beliau mudah ditemui oleh siapapun, ya jelas nanti timbul gejolak di dalam pemerintahan. Makanya inilah penjaganya, beliau yang bertanggung jawab, istilahnya komandannya, Mbah Joyo Sentono. Ini juga pernah cerita ke saya. Terus Eyang Dewi Kilisuci juga pernah nemui saya. Dalam bentuk mimpi atau langsung gitu? Dalam bentuk ini, istilahnya kesadaran dalam meditasi. Jadi dalam bentuk kesadaran saya yang terdalam. Jadi pada saat itu tidak sengaja saya di pura. Saya di pura, beliau datang. Kalau Eyang Joyo Sentono ini mulai saya masih kecil, sering nemui saya karena ya tidak jauh, ini sawah saya, ini sawah kakek nih, dekatan nih, kan cuma 20 meter dari sini. Ya, Dewi Kilisuci yang pernah bertemu ketika jenengan bermeditasi itu punya pesan atau seperti apa itu Pak? Berbicara apa atau gimana? Waktu itu bicara tentang visi misi saya ditanya tentang adanya tempat suci, munculnya tempat suci, saya sebagai pemangku. Jadi ya intinya apa yang saya sampaikan beliau sudah menyetujui, sama dengan apa yang diharapkan beliaunya, karena beliau juga mengharap sebagai pejuang, intinya ingin anak cucu yang ada di dunia ini tetap ajak untuk melaksanakan ajaran leluhurnya, supaya kehidupan yang damai dan sejahtera itu selalu diwarisi oleh anak cucu seterusnya. Seperti itu Pak ya. Karena termasuk perjuangan beliau kan luar biasa untuk mengasingkan diri dari kerajaan, tidak menjadi ratu, hanya menjadi pertapa. Tujuannya untuk memayu-ayu ning bawana, menjaga kebaikan negara, stabilitas politik, stabilitas keamanan, supaya anak cucunya sejahtera dalam konteks rakyatnya. Ini kan bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh masyarakat atau manusia biasa. Kalau bukan seorang Brahmana, orang yang berjiwa besar,
orang yang berpikir besar. Ya, mungkin untuk yang terakhir kalinya, barangkali Pak Mengku punya pesan pribadi gitu tentang tempat-tempat seperti ini. Ya, intinya begini, saya ingin pesan kepada semua masyarakat yang ada yang mau melestarikan tentang ajaran leluhur, karena leluhur kita, ya, tanpa leluhur kita tidak mungkin bisa ada, ya, tanpa leluhur kita tidak mungkin bisa ada. Ya, kita lestarikanlah minimal tempat-tempat yang bersejarah supaya kita lebih mudah mengenal ajaran-ajaran leluhur. Bukan berarti kita kembali ke masa lalu, tapi kita mereview masa lalu untuk jadikan modal menata masa depan yang lebih baik. Jas merah gitu Pak ya. Ya pasti. Jadi jangan sampai melupakan sejarah. Nah, jangan sampai lupa sejarah. Kalau kita istilahnya gini, ada yang bertanya, apa leluhur tidak punya salah Pak? Duh, namanya manusia tidak ada yang selalu benar. Namanya manusia tidak ada yang selalu salah. Ada kebenaran juga ada kesalahan. Ada kepandaian juga ada kelalaian. Akan tetapi kita belajar masa lalu ini bukan kembali masa lalu, tapi untuk menata masa depan yang lebih baik. Karena efek masa lalu menjadi masa sekarang. Efek masa sekarang menjadi masa yang akan datang. Makanya kita kembali ke sejarah ini supaya mengenal jati diri bangsa, supaya kita kembali bisa menata diri untuk menjadi bangsa yang lebih arif, lebih bijaksana dan berwibawa. Mantap sekali. Ini yang paling saya suka dari Pak Mengku. Jadi setiap kalimat yang diucapkan itu selalu dalam menurut saya. Simple tapi sangat melebar maknanya. Tapi ya perlu penerjemah dan pencermatan yang benar-benar bisa diterima. Karena apa ini seperti sedikit ada sanepan. Iya, sangat berbobot sekali ya. Pak Mengku Damri, terima kasih ya waktunya sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dan mengantar kita menuju ke tempat yang sangat, ya, ini sangat sakral ya, sangat sakral sekali. Yang ada di mana tadi Pak Mengku? Desa mana? Magersari. Magersari ya. Nah, yang ikut Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya di lereng Gunung Wilis. Oke. Sisi mana ini Pak? Ini timur laut kalau tidak salah. Timur laut. Iya. Nah, baik Pak Mengku, terima kasih ya. Mungkin jenengan sehat dan panjang umur. Rahayu. Rahayu.